Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi kalian semua, terutama sekali bagi orang-orang yang mengharap bertemu dengan Allah sebagai Tuhannya, orang-orang yang percaya kepada adanya hari akhir, dan orang-orang yang selalu berzikir, mengingat, menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Surah Al-Ahzab ayat 21. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan dan kita persembahkan yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, dan juga seikhlas-ikhlasnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas izin dan ridhonya pada sore ini kita dapat berkumpul di rumah ahli bait, ibunda, hati, jalian, sekeluarga dan berkeluarga. Dan kita hadir di tempat ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahkan penuh dengan semangat dan didasari keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nampak dari wajah-wajahnya yang penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan. Padahal datang kemari itu pakai tenaga, datang kemari pakai biaya, tapi karena ikhlas kita tetap bahagia. Itulah hebatnya orang yang berbuat atau beramal dengan ikhlas. Kalau karena duit, kalau karena sesuatu, pasti kita berat. Ya, berat hadir kemari. Karena hadir di pengajian kan nggak dapat duit, nggak ada. Nah itu malah mengeluarkan. Itu. Maka marilah kita selalu mensyukuri apa yang telah Allah limpahkan, curahkan kepada kita dalam hidup dan kehidupan ini, berupa rahmat, nikmat, hidayah, taufik dan inayahnya. Semoga Allah akan tambahi
lengkapi dan sempurnakan itu dalam hidup dan kehidupan kita pada masa yang akan datang. Salawat dan salam juga marilah sama-sama kita ucapkan dan kita hadiahkan yang sebanyak-banyaknya juga, sebesar-besarnya dan tentu seikhlas-ikhlasnya kepada junjungan kita yang mulia, manusia pilihan yang merupakan kekasih Allah dan pastinya kekasih seluruh umat manusia, kekasih kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan selawat serta salam yang senantiasa kita ucapkan kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti kita termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmizi dan juga Imam Abu Daud, dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku nanti di hari akhir, bahkan di dalam surga, adalah orang yang selalu mengucapkan selawat dan salam kepadaku. Rasul yang mengatakan, orang yang paling dekat dengan beliau di hari akhir dan juga di surga, ya, di dalam surga adalah orang yang selalu mengucapkan selawat dan salam. Orang yang selalu berselawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makanya kalau mau nanti bersama dengan beliau di yaumil akhir, banyak-banyak mengucapkan selawat dan salam. Jangan karena ikut-ikutan, jangan karena malu sedang berkumpul di pengajian. Karena ucapan selawat dan salam ini nggak ada beratnya, nggak ada susahnya, tapi nilainya, fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Yang pasti kalau nanti kita termasuk orang yang banyak mengucapkan selawat dan salam, biarpun nggak banyak amal ibadah kita, dapat syafaat, bisa masuk surga. Karena ada dua hal yang paling menjadi modal utama kita masuk surga itu di hari akhir. Pertama adalah rahmat ridha Allah, kedua adalah syafaat Rasulullah. Ternyata amal kita itu, ibadah kita itu nggak jadi ukuran. Ukurannya adalah rahmat ridha Allah. Kalau ibadah kita diridhoi Allah. Kalau nggak diridhoi Allah, nah berarti amal ibadah kita nggak ada nilai, nggak ada ukuran. Makanya kalau nggak dapat rahmat ridha Allah, berarti peluang kita tinggal dapat syafaat Rasulullah. Itu makanya rajin-rajin mengucapkan selawat dan salam. Apalagi sekarang ini kita sedang berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak-banyak mengucapkan selawat dan salam. Sebelum kita lanjutkan, kita selawatan dulu sekali. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ibunda sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, terutama sekali Ibunda pengurus majelis taklim, mari senantiasa kita doakan semoga sehat walafiat, ya, tetap amanah, istiqomah dan istiadah, selalu ikhlas melayani
jamaah dan anggota dalam perwiritan ini. Kemudian yang sama kita hormati juga ibunda ahli bait sekeluarga dan berkeluarga. Kita doakan juga ibunda ahli bait ini selalu sehat walafiat bersama dengan bapak, selalu sehat walafiat, selalu murah rezeki dan ikhlas menerima kami, melayani kami pada hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang nanti dikorbankan atau diberikan ahli bait di rumah ini semua diganti Allah dengan balasan yang lebih baik, pahalanya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati dan muliakan ibunda sekalian, orang-orang tua saya. Ada yang tuturnya nenek, ada yang ibu, ada yang bibi. Pokoknya ada tua-tua lah di atas saya kan. Nah, tapi ada juga sebagian yang di bawah. Mudah-mudahan ya kita semuanya selalu dalam lindungan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pengurus majelis taklim pada kesempatan ini diberikan amanah dan kepercayaan kembali untuk menyampaikan tausiah. Dan karena ini masih bulan Maulid ya, bulan kelahiran Rasul, tema utama kita pada kesempatan ini tentang keberhasilan ya, kesuksesan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan rahasia sukses beliau dalam hidup dan kehidupan kita. Itu yang paling penting. Pertama bicarakan keberhasilan dakwah, yang kedua membicarakan bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan ya, bisa menerapkan, bisa melakukan rahasia sukses beliau itu dalam hidup. Ya, supaya kita bisa sukses juga seperti Rasul. Apakah Nabi Muhammad ini sukses dalam berdakwah? Jawabannya sukses, betul. Sangat-sangat sukses. Dalam waktu yang singkat beliau telah sukses sekali dalam menyampaikan dakwah. Hal itu bukan hanya diakui oleh pengikutnya. Kita umat Islam nih, kita umat Rasul ini, kalau kita yang mengaku itu biasa. Kenapa pengikut? Nggak mungkin pengikut jalan-jalan ikan yang diikuti, pasti mengidolakan kan itu. Tapi yang mengakui justru orang yang tidak mengikut Nabi, mulanya nggak percaya lagi, nggak percaya, nggak ngikut sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Siapa namanya itu? Seorang tokoh di Eropa ya, atau di dunia barat pada masa lalu, namanya Michael H. Hart. Jadi Michael H. Hart ini menulis satu buku yang berjudul 100 orang yang paling berpengaruh terhadap umat manusia di dunia atau di permukaan bumi. Ya, 100 who's influence in the world. Ya, 100 orang, 100 tokoh yang paling berpengaruh terhadap umat manusia di dunia. Dan yang paling istimewa, yang paling menjadi kejutan gitu, di urutan 100 tokoh itu beliau berani menempatkan Nabi Muhammad SAW itu sebagai orang yang nomor 1, paling berpengaruh, paling sukses, paling berpengaruh, paling sukses. Padahal beliau sendiri pertama nggak percaya, kedua beliau nggak pengikutnya. Tapi dengan hanya membaca sejarah, ibunda, mempelajari sejarahnya aja, beliau dengan jujur, dengan tulus, dengan ilmu yang beliau miliki, nggak ada paksaan, yang pasti nggak ada paksaan. Karena setelah beliau menulis buku itu justru beliau diserang rame-rame, ya, dan tidak ada bayaran. Beliau meneliti sendiri kok.
Aneh sekali memang. Sehingga ketika begitu keluar, rame-rame lah tokoh semua agama nyerang beliau. Rame-rame benar. Bukan ngasih duit, menyerang. Kenapa kau tempatkan ini Muhammad ini musuh kita, macam-macam lah dibilangnya. Gak cocok begini begitu dan lain sebagainya. Beliau terima ya kritikan itu. Beliau jawab dengan penelitian beliau yang ada. Kemudian beliau ngambil kesimpulan, pantaslah Nabi Muhammad ini sukses dalam berdakwah. Kenapa? Karena ternyata dakwanya itu langsung mempengaruhi jiwa orang. Ini baru buku loh ya. Ini baru buku yang gue tulis. Bagaimana kalau Muhammad masih hidup sekarang berdakwah? Berarti dia bukan sembarangan. Berarti dia betul. Disitulah dia langsung syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kisah seorang yang bukan muslim mengakui keberhasilan Rasulullah Muhammad SAW dalam berdakwah. Makanya kita juga jangan ragu. Kita jangan ragu menjadikan beliau itu sebagai suri toladan, sebagai panutan. Jangan ragu. Kalau ada sebagian yang disampaikan, katakanlah ajaran yang dibawa Rasul ini belum bisa kita laksanakan, jangan kita celah beliau, jangan kita anggap tidak cocok, tidak benar. Kan ini yang kadang-kadang terjadi. Ada kelompok-kelompok Islam belum siap dia melaksanakan satu ajaran Islam. Ya, pertama menjelekkan Islam, kedua menyalahkan Rasul. Contoh masalah apa ya bunda? Masalah poligami misalnya. Oh kita yang belum siap poligami kok disalahkan Rasul? Gila poligami. Kita yang belum siap. Kan kita yang belum siap. Anda siap nggak poligami? Nggak siap. Jangan salahkan orang yang poligami. Yang penting dia bisa berlaku adil. Tapi yang banyak terjadi kan seperti itu. Kita nggak siap tapi kita salahkan kan? Itu yang batalnya. Itu yang bahayanya. Orang ta'arufan dianggap kuno, kampungan, tapi orang pacaran dianggap modern. Ta'arufan, datang ke rumah langsung ketemu sama keluarga calonnya, ngomong baik-baik dianggap ngomong. Ini pacaran bawa anak orang kemana-mana dianggap modern. Ya, dan lain sebagainya. Kalau kita belum siap mengamalkan yang melaksanakan satu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, jangan salahkan Nabi Muhammad, jangan jelekkan. Karena tidak ada jelek dan salah beliau. Itu sudah diakui oleh semua orang yang membenci beliau sekalipun. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, kita masuk poin yang utama. Apa yang mendasari, apa yang menjadi indikator lah, bahasa asing itu, menjadi indikasi ya, bahwa Rasulullah ini pantas dijadikan Allah sebagai uswatun hasanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang di awal saya baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya sungguh telah ada dalam diri Rasulullah SAW itu suri toladan yang baik bagimu, bagi kalian, berarti semua. Terutama khusus bagi orang yang mengharap bertemu dengan Allah, berarti hamba Allah, kemudian orang yang percaya adanya hari akhir, dan orang yang selalu berzikir, mengingat, menyebut nama Allah. Terutama bagi orang-orang itu, pasti mereka langsung menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Nah, kemudian para ulama tafsir kita, ibunda sekalian, dalam kitab tafsirnya masing-masing membongkar mengapa Rasulullah jadikan Allah sebagai uswatun hasanah. Apa dasarnya? Apa ukurannya? Apa indikasinya Rasul ini dijadikan Allah sebagai uswatun hasanah? Uswatun hasanah itu artinya suri toladan yang baik.
dibongkar mereka, dikaji mereka ya dalam sejarah, kemudian dalam kitab hadis, akhirnya mereka menyimpulkan banyak poinnya, banyak poin Rasul itu sukses dalam berdakwah. Pada kesempatan ini nggak mungkin kita sebutkan itu semua, jadi saya hanya mengambil 3 poin rahasia sukses Rasul. Ada 3 ini aja pun kita tahu, kita amalkan, dapatin. Jadi Rasul itu sukses, 3 poin ini yang kita bicarakan, Ibunda, menjadi rahasia beliau itu sukses. Apa rahasia sukses Nabi Muhammad SAW yang pertama dalam berdakwah? Namanya kuatul akidah. Karena beliau memiliki kekuatan akidah. Kekuatan akidah, kemantapan keyakinan yang luar biasa. Gak ada yang bisa menandingi sampai sekarang. Orang yang yakinnya itu betul-betul tetap, gak berubah, gak goyah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Apapun yang ditawarkan kepada beliau gak mempan. Apapun yang menghalangi beliau, bahkan mau membunuh beliau, gak mempan. Kalau kita kan bisa gagal dari 2 itu. Pertama, tawaran. Kalau tawaran bisa kita lewati, 2 ancaman, ya kan? Bisa gagal kita dari 2 ini. Pertama, tawaran nggak berhasil, diancam, gagal kita akhirnya. Salah satu pasti membuat kita gagal. Nabi Muhammad pertama tawaran, gagal tawaran. Kemudian ancaman sampai beliau mau dibunuh, sehingga terjadilah peristiwa hijrah. Itu kan karena beliau mau dibunuh. Tawaran kita lihat pertama, Nabi Muhammad itu dalam berdakwah bukan enak kayak ustaz-ustaz sekarang itu kan. Sekarang kan kalau berdakwah itu jamaahnya diem, dengerin, ya saking diemnya sampai nggak kedengaran suaranya. Nah itu, ya kedengaran napas. Kalau Nabi Muhammad dulu berdakwah, semua ribut, merepet. Ada yang maki-maki, mengatakan Nabi Muhammad tukang sihir, mengatakan beliau orang gila, marah lemparin pakai tai. Ya, kalau dulu tai unta itu udah sekeras kayak batu, ya batu semen itu. Enak, tapi beliau menghadapi itu santai. Sekarang ya yang gampang kali. Begitulah dakwah beliau itu, Ibu. Dalam berdakwah itu, pertama beliau diganggu dengan tawaran. Artinya orang kafir jahiliyah pada waktu itu akan menerima beliau, ajaran beliau. Yang pertama, kalau beliau mau tukar-tukaran Tuhan. Jadi waktu itu mereka rame-rame bawa Tuhan masing-masing. Ada orang Yahudi bawa Tuhan dari sapi. Ada orang Hindu Buddha itu bawa Tuhan dari patung-patung. Ada orang non-Muslim bawa salib. Nah, Muhammad mana Tuhanmu? Yuk, kita damai aja lah, kita damai. Tunjukkan Tuhanmu, kita damai, tukar-tukaran. Nanti kita atur kapan jadwalnya menyembah. Enggak ada, kata Nabi. Enggak bisa gitu. Akhirnya turunlah surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu, Tuhanku nggak bisa diwujudkan kayak Tuhan kalian, karena Dia pencipta, bukan ciptaan. Kalau yang ini ciptaan, kan itu. Kalau yang kalian bawa ini ciptaan, gampang nih, dijual di pasar nggak ada. Dibuat sendiri juga bisa. Tapi kalau Tuhanku bukan ciptaan, pencipta. Namanya pencipta nggak bisa dibuat, nggak bisa dibayarkan. Alah, mundur. Masuk tawaran kedua, Ibunda. Apa tawarannya kedua? Nabi Muhammad ditawari, udahlah Muhammad, kita damai aja. Karena makin banyak pengikut Nabi Muhammad nih. Udah, kita damai aja. Damai gimana? Ya udahlah. Kalau tukaran-tukaran Tuhan nggak mau, dah. Sekarang kita gantian aja lah ibadah. Tuhannya udahlah biar Tuhan masing-masing, ibadahnya gantian. Setahun, ya. Kalian semua, kita semua, kalian semua nyembah Tuhan kami. Nah, tahun depan gantian. Kami dan kalian juga nyembah Tuhan yang kalian.
Gimana? Nggak ada, kata Nabi. Mana bisa gitu? Kalau begitu dibuat berarti sama agama kita. Nggak sama agama kita, kata Nabi. Turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun lakum dinukum. Selesai. Makanya dalam agama itu nggak boleh tukar-tukaran Tuhan, nggak boleh tukar-tukaran nyembah, ibadah itu nggak boleh. Masuk gereja, masuk kuil, masuk vihara boleh nggak? Mau masuk ya nggak apa-apa. Tidur pun nggak apa-apa. Yang penting jangan disembah yang ada di situ. Yang penting jangan disembah yang ada di situ. Bahkan ada beberapa tempat ibunda yang tempat ibadah agama yang lain pernah jadikan masjid, dirubahlah arahnya kiblat. Contohnya Hagia Sophia yang sekarang jadi masjid lagi ya. Dulu pertama kali waktu ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, itu kan masih gereja juga, gereja besar. Ya, sekarang di masa Turki dikuasai oleh waktu itu orang yang merusak, ya, namanya Atatürk, dirubah jadi museum. Sekarang balikkan jadi masjid lagi oleh Pak Erdogan. Memang masjid Hagia Sophia. Dulu gambar masjid itu ada di sajadah-sajadah kita yang lama ya. Gambar masjid dulu ada di lama kali. Rupanya itulah dia masjid bersejarah. Ada di sajadah lama. Sekarang nggak ada lagi. Nah itu. Jadi tawaran kedua gagal. Akhirnya mereka masuk di paman Nabi. Paman Nabi namanya Abu Thalib. Merayu Abu Thalib, tolonglah ponakanmu Muhammad dirayu. Dia mau jadi apa sih? Yang penting dia jangan berdakwah lah. Makin banyak masuk ikut ya, masuk Islam ikut Nabi. Makin khawatir pemimpin-pemimpin Quraisy ini, wah gawat nih, job kita habis ini. Ya. Kita nggak jadi pemimpin lagi, bakal jadi rakyat biasa nih. Tolonglah, jumpain Abu Thalib dirayu supaya bilangkan sama Muhammad dia mau apa, kami penuhi. Pokoknya bilang aja lah, kami udah capek merayu dia nggak bisa. Sekarang mungkin melalui pamannya bisa. Masuk Abu Thalib, ya Muhammad, ini pemimpin Quraisy ini mau ngajak damai lah, udahlah, ya. Bagaimana ini? Mereka mau nawari, mau jadi raja kau siap, mereka jadikan raja. Mau perempuan semua istri dan anak-anak mereka mau dikasih. Harta mereka semua dikasih. Pokoknya mereka siap menjadi rakyat jelata, menjadi hambamu. Kalau kau berhenti. Apa kata Nabi Muhammad ibunda? Wahai pamanku, sampaikan kepada mereka, andai kata mereka mampu menempatkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, itu pun nggak sanggup menggoyahkan imanku. Bayangkan. Padahal matahari dan bulan itu di luar bumi. Dari ditawari bumi, Nabi Muhammad nggak mau. Jangankan bumi, ditawari matahari sama bulan pun, kalau bisa mereka ambil, itu nggak bisa menggoyahkan iman Nabi dalam berdakwah, sampaikan kebenaran. Makanya itu kan kuatul akidah, kuatnya keyakinan beliau total. Apapun nggak bisa menghalangi. Karena tawaran Nabi Muhammad nggak berhasil dirayu, akhirnya ancaman. Udahlah, ini orang nggak bisa dibeli. Mana? Udah kita ancam aja. Yuk, tak bertak. Awas ke Muhammad ya. Gak siapa apa nggak mau, keluar kau dari rumah kami lemparin. Sampai akhirnya umat mau dibunuh, tapi itu pun nggak menggoyahkan juga. Tapi Allah perintahkan supaya hijrah. Ini bukti bagaimana kekuatan akidah Nabi. Dan karena kekuatan akidahnya itu membuat orang yakin di bunda. Contohnya seorang dai, seorang penceramah menceritakan sesuatu hal ya, suatu peristiwa. Katakanlah mengajak orang untuk menyembah Allah dengan mengatakan nanti dia masuk surga. Kemudian jamaah bertanya, Ustaz, apakah Ustaz yakin dengan yang Ustaz katakan? Yakin, 100% yakin. Insya Allah orang yang nanya akan betul-betul ikuti dia. Tapi kalau ada ustaz, ada penceramah mengatakan, ya, mari kita percaya kepada Allah, insya Allah kita masuk surga.
Ditanya sama jamaah, Ustaz yakin? Enggak. Kira-kira orang yang nanya tadi mau ikut dia apa enggak? Nah, itu nanti. Jadi hal pertama yang membuat orang tertarik dan percaya sama Nabi Muhammad karena keyakinannya itu. Makanya kita pun kalau menyampaikan mengajak orang itu harus betul-betul yakin dulu. Jangan ngajak orang kita nggak yakin. Nah itu bahaya. Nanti orang bukan jadi ikut kita, dia akan membopong kita dari belakang. Tahu pun tepuknya kepala kita. Tapi kalau betul-betul yang kita katakan itu, malah dia akan dukung kita, dorong kita, malah dia berani di depan. Nah ini dia. Hal pertama yang menjadi rahasia sukses Nabi, kuwatul akidah, kekuatan akidah, keyakinan yang mantap, tidak tertandingi, tidak tergoyahkan. Kenapa sekarang umat Islam pecah-pecah? Ulama-ulama saling kontra. Masjid satu, masjid yang lain nggak kompak. Jamaah satu dengan jamaah yang lain nggak kompak. Itu tadi. Karena gampang dibeli. Kita ini sekarang gampang dipecah-pecah ini. Kemudian yang kedua, apa rahasia Nabi Muhammad itu sukses dalam berdakwah? Yang kedua namanya tamamul akhlak. Nabi Muhammad itu memiliki kesempurnaan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kenapa Rasul tugasnya menyempurnakan kemuliaan akhlak? Karena akhlak beliau sudah sempurna. Dari lahir, dari kecil sampai dengan jadi orang tua, kakek dan meninggal, itu akhlak beliau tetap sama ibunda, nggak berubah. Nggak kayak anak sekarang kan, kecilnya bagus, sudah besar banyak ngelawan. Ada juga kadang-kadang anak-anak kecilnya nggak bagus, besar bagus. Itulah kita manusia biasa. Nabi Muhammad tertentu sesuai dengan sifat Nabi lah ya, siddiq, amanah, tabligh. Nah, ya seperti itu. Kalau dia jujur terus. Dari kecil dia jujur sampai tua jujur. Kalau amanah, dari kecil dia amanah sampai tua. Itulah kelebihan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tentang akhlaknya ini bunda, dia bukan hanya diakui sebagai orang yang paling bagus di tengah-tengah umat Islam. Orang yang bukan menerima Islam pun mengakui dia bagus. Sampai-sampai pemimpin Quraisy itu mengasih gelar apa sama Nabi Muhammad? Al-Amin. Itu yang ngasih gelar bukan orang Islam itu. Yang ngasih gelar tokoh-tokoh kafir Quraisy. Itu pun gelar dikasih sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi. Belum diangkat jadi Nabi, belum diangkat jadi Rasul. Tapi udah luar biasa. Gelar tertinggi sampai sekarang mana ada? Mana ada perguruan tinggi dan pengajian mengeluarkan gelar Al-Amin? Ada nggak? Siapa tokoh di Indonesia dan di dunia dikasih gelar Al-Amin? Nggak ada. Sejujur-jujurnya orang belum ada yang bisa dikasih gelar Al-Amin di dunia ini. Karena sekarang jujur, besok udah nggak jujur. Oh, Nabi Muhammad tetap stabil. Setelah jadi Nabi, makinlah akhlaknya makin sempurna lah. Nggak ada lagi celahnya di situ. Rupanya ada satu orang dari orang jahiliyah ini ingin menjelekkan Nabi. Ada satu orang dari orang jahiliyah ini ingin menjelekkan Nabi Muhammad. Di mana-mana dia pidato, di mana-mana dia ceramah, dia bilang Nabi Muhammad itu jelek. Dia bohong begini begitu. Akhirnya apa ibunda? Abu Lahab, Abu Jahal mencari orang itu. Begitu ketemu orang tadi, ditampari, ditumbuhin sama Abu Lahab, sama Abu Jahal, bahkan mau dibunuh. Ketika mau dibunuh, orang tadi bilang, Abu Lahab, sadar mengapa? Apa sadar? Loh kita kan CS, kita kan benci sama Muhammad. Kenapa pula aku yang dipukulin? Kok bukan dia? Kata Abu Lahab, kamu jangan macam-macam tentang Muhammad ya. Kalau mengenai ajarannya, aku nggak setuju memang. Aku benci sama Nabi Muhammad itu karena ajaran, ya, karena dibawanya. Tapi ingat, kalau tentang akhlaknya, aku paling tahu. Kata Abu Lahab. Kalau tentang akhlaknya dari kecil sampai sekarang, aku paling tahu Muhammad itu nggak ada bohongnya, nggak pernah nyakitin hati orang, nggak ada jeleknya. Jadi jangan macam-macam. Nah itu dia.
Abu Lahab itu benci sama Muhammad. Abu Jahal itu nggak mau menerima dakwah, musuhnya itu kan. Sampai mati kan tetap jadi musuh. Tapi kalau ada orang menjelekkan akhlak Nabi, orang itu yang pertama membela. Bukan karena ponakan, tapi karena tahu itu memang itulah memang apa? Akhlaknya bagus. Mereka bela ya. Jadi bukan hanya pengikut Nabi, yang bukan pengikut Nabi mengetahui betul bagaimana akhlak beliau. Maka kita jangan ragu juga ikut Nabi ini. Jangan ragu kita ikuti Nabi. Dari kecil beliau kalau ngomong itu mudah, lemah lembutnya luar biasa. Makanya ada firman Allah khusus bicara tentang itu. Ya. Ngomong Nabi Muhammad tuh kalau ngomong itu kayak orang berbisik, sehingga kalau kita mau mendengarkan itu telinga kita dekatkan. Nah, kayak orang berbisik. Kayak sahabat-sahabat dulu kalau ceramah itu kan semua mepet, ya, mendekati Nabi, karena beliau suaranya lembut. Nggak kayak kita kan kalau ngomong udah kuat pakai mic lagi. Nyanyi udah kuat pakai mic lagi, oh makin. Marah ngomongnya lembut, makanya beliau nggak pernah marah pakai mulut. Beliau kalau marah itu pakai mimik. Nampak dari wajah beliau agak berubah wajahnya. Beliau pertama kali kalau nggak senang itu dipalingkan wajahnya. Misalnya ibu makan sesuatu yang beliau nggak senang, maka beliau palingkan wajah. Itu tanda beliau nggak senang. Yang kedua, berubah, nampak agak merah wajahnya. Itu beliau nggak senang. Beliau marah ya. Nah, tapi mulutnya tetap nggak mau mati. Kalau kita marah gimana? Waduh, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping, kanan, samping kiri, samping belakang, ke belakang, itu kedengaran. Siapa itu? Oh, mama si Uco lagi marah. Gawat kali ya. Marah kayak orang kena petir gini. Yang Muhammad tuh kalau marah itu. Makanya nggak ada pernah istrinya, nggak ada pernah keluarganya komplain karena marah Nabi itu nggak ada. Angkat baju pergi aku, kenapa suamiku marah? Kalau sekarang banyak, ya nggak tahan dengan itu. Itulah Rasulullah. Orang yang selembut itu ngomongnya ibunda, bagaimana orang nggak suka? Bagaimana dia akan bikin sakit hati orang? Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Itulah Rasulullah SAW. Apalagi kalau di depan orang, oh sopannya luar biasa. Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Apalagi di depan orang tua. Kayak orang Jawa itu. Permisi, amin ya Pak, permisi. Itu Rasul rupanya yang ngajarin ibunda. Makanya dibuat oleh suku Jawa. Karena suku Jawa itu kan pertama kali terima Islam ya. Diajarkan wali-wali itu kan terima Islam pertama kali itu. Itu rupanya ada budaya sana yang dibawa ke wali. Permisi, ya. Tunduk ya. Dan tidak akan pernah beliau jalan duluan. Beliau pemimpin ya, beliau presiden. Tapi kalau jalan itu beliau tetap mempersilahkan yang paling tua dulu. Siapa yang mau duluan? Tapi nggak ada yang mau. Kenapa? Karena beliau presidennya. Akhirnya bagaimana jalannya? Manjang. Mendampingi beliau jalannya. Nggak ada yang mau duluan. Kalau kita bos kan duluan. Aku bosnya duluan lah. Yang lain belakangan. Termasuk juga dalam perang ibunda. Nabi Muhammad ya duluan. Kalau bos sekarang kan merintahnya ya, serbu, dia pun sembunyi. Nabi Muhammad perang, dia duluan di depan. Tapi begitu dia di depan, sahabat langsung ramai ke depan, mendapat jadi benteng. Begitulah gambaran beliau. Dan kalau kita bicarakan akhlak beliau ini nggak habis-habis bunda, nggak habis-habis. Nanti panjang waktunya nggak cukup. Ya, yang pasti nggak ada yang komplain lah. Kita bisa lihat aja dari sejarah dari istri beliau, nggak ada yang komplain-komplain. Padahal beliau nggak pernah menjanjikan harta ya, kesenangan dunia itu nggak ada deh. Tapi nggak ada yang komplain. Kalau beliau nggak senang, biasanya beliau hanya melingkarkan wajah, tidak bersuara, nampak dari mimiknya, dan tidak pernah nyakiti. Kalau ada yang salah dari keluarga, beliau nggak nyakiti, nggak marah. Nggak ada makanan, udahlah. Ya, puasa. Itu yang kedua, tamamul akhlak. Jadi kalau kita bisa memiliki kesempurnaan akhlak ini, insya Allah orang pun akan mudah percaya ikut kita. Yang terakhir,
yang menjadi rahasia sukses Rasul adalah kasratul amal wal ibadah. Banyak amal, banyak beramal dan beribadah. Itu rahasia sukses Nabi. Banyak beramal dan beribadah. Artinya apa? Beliaulah orang yang pertama beramal ibadah sebelum menyuruh orang lain beramal ibadah. Contoh, ketika Nabi Muhammad mau memerintahkan sholat, maka orang pertama yang sholat, ya, ketika Nabi Muhammad mau memerintahkan sholat, orang pertama yang sholat dan paling banyak sholatnya adalah Nabi Muhammad. Beliau kalau sholat itu ibunda, sholat sunnah, sholat wajib kan biasa. Sholat sunnah itu sampai bengkak-bengkak kaki. Kalau kita kalau udah bengkak kaki nggak sholat. Padahal bengkak kakinya bukan karena sholat. Nabi Muhammad itu kalau sholat sampai sakit lagi. Tapi sakit itu tetap sholat. Kita lihat dalam riwayat terakhir mau meninggal itu minta dipapah juga untuk sholat subuh. Padahal udah nggak tahan lagi. Ya, imamnya akhirnya uwakan. Itu terakhir kali. Setelah itu beliau wafat. Wafatnya kan hari Senin ini, setelah subuh. Itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum beliau perintahkan ibadah, dia dulu yang beribadah. Dan ibadahnya itu ya, luar biasa. Sampai sakit. Kita kalau udah sakit, nah itu udah jadi alasan. Bu, nggak sholat. Aku kan sakit. Allah maklumnya itu. Pokoknya kalau sakit jadikan alasan nggak sholat. Padahal sudah diajarkan dalam agama. Ada tata cara ibadahnya, ada tata cara sholatnya orang sakit. Dan tata cara sholatnya orang sakit ini kan enak ibunda, kan nggak repot, ya kan? Nah, kalau duduk, kalau nggak bisa berdiri duduk, tinggal setengah-setengahnya aja. Nggak bisa duduk berbaring, ya berbaring pun nggak bisa. Kalau menggerakkan badan lagi, tinggal main isyarat mata. Isyarat mata nggak bisa, hati nggak bisa lagi, kita sholatkan, gampang ya. Yang penting sholatnya dibuat. Ketika Nabi Muhammad mau menyuruh puasa, beliau dulu orang yang berpuasa. Dan kita lihat dalam sejarah Nabi Muhammad itu atau nabi-nabi yang lain juga sama. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling banyak puasanya daripada makan. Kalau kita, kalau ngaku umat Nabi Muhammad luar biasa, tapi giliran puasa ini yang paling payah. Lewat puasa wajibnya udah syukur. Jangankan puasa sunnah, asal lulus puasa wajib aja udah syukur. Udah syukur kali. Kadang-kadang ada sampai 5 tahun puasa kodoknya belum dibayar-bayar. Macam mana mau bayarnya lagi? 5 tahun nggak bayar-bayar puasa kodok. Tapi yang lebih aneh lagi, yang wajib nggak tunai, ada yang rajin puasa sunnah. Wah, itu aneh nih. Harusnya yang wajib dulu selesaikan, baru yang sunnah. Karena yang wajib itu gantungan yang sunnah. Bagaimana kita punya gantungan kalau nggak ada tempat untuk menggantung? Yang wajib itu gantung, tempat gantungan bagi yang sunnah. Nah ini dia. Sama ketika Nabi Muhammad mau menyuruh zakat, bayar zakat, beliau dulu orang yang paling banyak berbagi sama orang lain. Tuh, Nabi Muhammad itu ibunda, kalau misalnya beliau dikasih 2 makanan, dikasih ya, bukan punya, dikasih. Ada orang datang ngasih 2 makanan, beliau hanya akan makan yang satu, kalau yang satu dimakan orang. Jadi beliau cari dulu siapa yang mau. Nah, itulah Nabi Muhammad. Padahal itu dikasih orang loh. Karena beliau mau buka puasa, nih 2, ya Rasul, ini kebetulan ada rezeki lah. Makasih ya, mudah-mudahan barokah. Tapi beliau gak makan 2 nih, beliau cari dulu siapa orang. Nah, setelah orang itu makan, baru beliau makan. Dan beliau tahan, tidak makan kalau yang lain kelaparan. Makanya Nabi Muhammad itu kalau tidur paling belakangan itu. Jadi pastikan dulu Bilal, Ali, coba keliling kota Madinah. Tengok dulu penduduk di sini, masih ada nggak yang belum tidur? Nah, kalau sudah lapor. Akhirnya mereka, ya Rasul, jam 2 malam baru datang lapor. Sudah tidur semua. Oke, kalau gitu kalian tidur. Nah, masih nyuruh lagi tuh. Masih nyuruh sahabatnya lagi tidur. Udah tidur sahabatnya, baru Nabi wudhu, ambil sholat. Entah kapan tidurnya nggak ngerti. Itulah beliau itu kan. Ibadahnya itu nggak tahu kita ibunda.
haji, umroh apalagi. Dan begitulah banyaknya beliau dalam beribadah, sehingga karena kuatnya beliau ibadah ini, ya fisiknya sehat, kemudian doanya jadi cepat makbul. Karena kunci makbulnya doa itu rupanya ibadah itu. Bacalah surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pokoknya kuncinya sukses doa itu di ibadah. Kayak orang kerja lah, akan terima gaji kalau dia bekerja. Kalau kita sebagai hamba Allah, kita akan kabul doa kalau ibadah mantap. Ibadah mantap itu kabul doa. Oleh karena itu mari hal ketiga, poin ketiga dari rahasia sukses Nabi ini kita buat juga. Jadi kalau banyak kali permintaan kita dalam hidup, banyak juga lah ibadah kita. Apalagi ibadah yang paling utama adalah ibadah sholat. Dalam satu hadis disebutkan, kalau kalian mau memperbaiki nasib kalian, maksudnya urusan dunia kalian, maka yang pertama kali perbaikilah sholat kalian. Kalau sholat kalian sudah baik, Allah akan perbaiki urusan kalian. Jadi tugas kita rupanya untuk memperbaiki urusan kita yang bunda. Satu aja, nggak usah sibuk-sibuk nyari kerja kemana-mana, nggak usah sibuk-sibuk buka usaha. Perbaiki dulu ibadah sholat, nanti akan dibuka Allah ya. Itulah yang keyakinan yang sampai sekarang udah mulai luntur. Kita kan sedikit merasa yakin dengan usaha kita sendiri. Pinjam sanalah modal, buka sendiri. Doa belakangan, usahanya dulu. Kan gitu kan. Padahal kuncinya di situ. Siapa yang udah bagus ibadah sholatnya, Allah akan bagus urusan dunianya. Nah, itulah. Jadi bisa kita ambil pelajaran, kesimpulan dari tausiah kita pada kesempatan ini, belajar dari kepribadian Rasul yang sukses menjadi uswatun hasanah pada waktu yang singkat, ya, mempengaruhi seluruh umat manusia di dunia ini. Sampai sekarang yang beragama Islam itu terdata ibunda lebih kurang 2 miliar. Mudah-mudahan kita semuanya ibunda bisa betul-betul menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Mari kita contoh beliau yang terbaik tadi, terutama sekali akidahnya yang kuat, kemudian akhlaknya yang bagus, yang sempurna, dan juga ibadahnya yang banyak. Jadi insya Allah kita juga akan sukses seperti beliau, mempengaruhi orang lain, ya, minimal keluarga kita masing-masing. Nah, ini sajalah yang dapat saya sampaikan dalam tausiah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada yang salah-salah, mohon maaf dunia wal akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.